Tidak, ini bukan kontraksi umum. Namun orang-orang segera mengetahui bahwa seluruh formasi pertahanan tidak mengurangi cakupan pertahanannya. Sebaliknya, hanya beberapa wilayah saja yang mengalami penyusutan. Bahkan bagian yang menyusut pun semakin mengecil. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa formasi pertahanan terus menyusut, cepat atau lambat dunia Zhuo Tianhe akan terungkap. Sekalipun formasi pertahanan tidak dapat dipatahkan, tanpa perlindungan dari formasi pertahanan, berarti formasi pertahanan tersebut tidak ada gunanya. Namun meski formasi pertahanannya sedikit mengecil, cakupan areanya secara keseluruhan masih sangat luas. Mereka tidak memahami pengurangan sebagian ini. Apakah mereka akan menyerang mereka satu per satu? Seseorang menebak. Meskipun pengurangan ini sangat kecil, namun jika terus berlanjut, berikan waktu tertentu. Itu juga cukup untuk memisahkan dunia kecil dari Zhuo Tianhe yang luas. Namun segera, formasi pertahanan mundur dan berhenti. Gambar ini sangat unik. Bentuknya seperti bola besar, dengan saluran muncul di salah satu bagiannya, tetapi saluran ini juga merupakan bagian dari bola tersebut, dan bola tersebut tidak pecah. Hanya saja saluran ini muncul di tengah-tengah bola. Dan ujung lorong itu adalah tempat pintu pesona khusus berada. Ledakan. Tiba-tiba, gerbang penghalang formasi pertahanan melepaskan seberkas cahaya. Sinar cahaya memancar keluar, dan menurut sudut pandang semua orang, lokasi di mana pancaran sinar itu tepat berada di tempat keluarga kuno berada. Apa yang mereka lakukan? Menyakiti diri sendiri. Semua orang bingung, gemuruh. Namun tiba-tiba, percikan api muncul di langit berbintang. Sinar cahaya yang kuat terhalang. Ada sebuah benda yang menghalangi pilar cahaya penghalang. Tapi jelas tidak ada apa-apa di depan pilar cahaya penghalang. Tidak, ada yang tidak beres. Itu tidak berhenti, ini lebih seperti menelan kekuatan pilar cahaya penghalang. Dan saat ia terus menelan, sebuah benda besar muncul. Itu adalah sebuah kota yang sangat besar. Ini sangat besar sehingga bisa dibandingkan dengan dunia kecil. Tapi ini bukan dunia, ini hanya sebuah kota. Sebuah kota yang sama megahnya dengan dunia itu sendiri. Kota besar ini juga memiliki sebuah plakat besar yang tergantung di atasnya. Melihat plakat tersebut, semua orang yang melihatnya sangat terkejut dan terkejut. Di plakat itu tertulis 4 karakter Zhuo Realm Sect. Sekte alam bela diri leluhur. Mungkinkah ini yang mereka cari, harta karun Zhuo Tianhe? Ternyata itu bukanlah harta karun Wolong Wuzong, melainkan harta karun Sekte Alam Wuzhu. Berita yang keluar itu salah. Wolong Wuzong benar-benar tidak memiliki harta karun. Tetapi tujuan dari keluarga kuno bukanlah Wolong Wuzong, tetapi harta dari sekte dunia bela diri leluhur. Itu dia, itu dia. Pada saat ini, bahkan para penonton pun tiba-tiba menyadari. Mereka mengerti mengapa formasi pertahanan ditarik sedemikian kecil. Mereka sama sekali tidak perlu menarik kembali seluruh formasi pertahanan, mereka hanya perlu mengeluarkan sekte alam bela diri leluhur dari jangkauan pertahanan formasi pertahanan. Mereka hanya perlu membiarkan sekte alam bela diri leluhur muncul. Inilah tujuan mereka. Ternyata, akhirnya muncul. Di dunia pembentukan keluarga kuno, pemimpin klan iblis Palu Batu mengeluarkan raungan yang sangat bersemangat. Penguasa paviliun abadi 7 alam juga mengangkat kepalanya, menutup matanya, dan mulai menarik napas dalam-dalam. Adapun orang lain di keluarga kuno yang masih hidup, banyak orang juga menangis kegirangan. Pertarungan mereka bisa digambarkan sebagai pertaruhan besar. Taruhannya adalah nyawa anggota keluargaku yang tak terhitung jumlahnya. Namun untungnya mereka memenangkan taruhan tersebut. Mereka akan memenangkan masa depan keluarga mereka. Semuanya, apakah aku mengecewakanmu? Yang Mulia Tituan juga bertanya dengan penuh semangat, dengan sedikit bangga. Setelah mendengar ini, penguasa paviliun abadi 7 alam membuka matanya, dan 5 kepala keluarga kuno lainnya sedang menatapnya.
Tiba-tiba, 6 kepala keluarga kuno menekan formula ajaib pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka secara bersamaan melepaskan kekuatan yang kuat dan bergabung ke dalam dunia formasi. Saat berikutnya, formasi pemblokiran yang kuat muncul dari udara tipis. Itu adalah formasi blokade yang dibentuk oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing rantai memiliki ketebalan 100 meter. Formasi blokade ini memiliki area yang sangat luas dan benar-benar dapat menghalangi langit dan matahari. Namun formasi pemblokiran dengan cepat menyusut. Akhirnya, dia melewati 6 kepala keluarga kuno dan mendarat di Lord Tirsian. Formasi blokade yang awalnya sangat besar dikurangi menjadi ukuran yang hanya bisa menjebak pendeta Threadholder saja. Rantai besar, yang awalnya tebalnya 100 meter, kini jatuh ke tubuh Master Tirsian, dan itu seperti garis tipis. Tetapi Yang Mulia Tirsian juga sepenuhnya tertahan dan tidak bisa bergerak. 6 pemimpin klan, apa maksudmu? Tanya Yang Mulia Tixian. Master dari Paviliun Abadi 7 Alam berjalan ke arah Master Tixian dan melepas liontin mutiara dari leher Yang Mulia Tixian. Kekuatan pesona melonjak di tangannya, dan liontin mutiara mulai berubah dari tampilan mutiara menjadi transparan. Adegan di dalamnya sebenarnya adalah dunia formasi kecil. Dan di dunia itu, ada banyak sekali sosok, semuanya adalah kultivator bela diri dan master roh dunia. Ada begitu banyak orang, puluhan juta. Di antara mereka ada banyak master alam dewa sejati dan spiritualis dunia naga sejati. Dan ada juga formasi megah di dalamnya. Mereka juga mengaktifkan formasi. Tuan Tirsian, apa maksudnya ini? Kami diam-diam telah memanggil banyak pejuang masa kini, mengapa tidak membiarkan mereka bertarung bersama kami? Tapi biarkan 6 anggota keluarga kuno kita bekerja keras untuk membantumu mengaktifkan formasi. Tuan dari Paviliun Abadi 7 Alam bertanya sambil memegang liontin di tangannya. Pada saat yang sama, 5 keluarga lainnya juga terbang dan mengepung Yang Mulia Tirsian. 6 kepala keluarga, mereka masih memiliki kegunaan yang besar. Ini bukan waktunya mereka muncul, jadi saya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi itu akan segera terjadi, kata pendeta Tirsian. Jangan kentut. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahu kami terlebih dahulu daripada menyembunyikannya? Jelas sekali saya punya rencana cadangan dan ingin menyimpan harta itu untuk diri saya sendiri. Pemimpin klan Iblis Palu Batu meraung dengan marah. Kamu salah paham. Aku sebenarnya tidak bermaksud begitu. Aku hanya takut kamu akan menolak bergabung dengan pejuang masa kini, jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Saya ingin menunggu sampai masalahnya mencapai langkah terakhir sebelum memberitahu Anda, kata Yang Mulia Titret. Ah! Namun penguasa Paviliun Abadi 7 Alam tersenyum menghina, Yang Mulia Tixian, Anda terlalu meremehkan keluarga kuno kami. Kamu seharusnya tidak terlalu mencolok di depan kami. Semuanya, aku sebenarnya tidak berbohong padamu. Aku hanya ingin memberitahumu. Lihatlah lebih dekat sekte alam bela diri leluhur. Meskipun masih hidup, ia tidak stabil dan akan menghilang kapan saja. Terus terang, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah ilusi, dan kamu bahkan tidak bisa masuk. Tapi saya punya cara untuk menstabilkannya sepenuhnya. Jika kamu membunuhku sekarang, maka anggota sukumu akan mati sia-sia, kata Yang Mulia Titret. Setelah mendengar ini, Master dari 7 Alam Paviliun Abadi dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa Yang Mulia Tirsian tidak berbohong. Kota utama dari Sekte Dunia Bela Diri Leluhur sebenarnya muncul pada awalnya, tetapi sekarang mulai menjadi ilusi, jika terus berlanjut, mungkin benar-benar menghilang. Yang Mulia Tirsian, Anda sangat tidak jujur, tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai hal ini. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan mengambil nyawamu. Kami menjebakmu, hanya berharap kamu bisa mengenali dirimu sendiri. Selama kamu bekerja sama dengan patuh dan mengurangi bermain trik,
Aku akan tetap memberimu bagianmu setelah acara selesai, kata Master dari Paviliun Abadi Tujuh Alam. Setelah itu, Master Paviliun Tujuh Alam Abadi dan 6 pemimpin klan lainnya terbang keluar dari dunia formasi bersama Master Tiexian. Dia terbang langsung menuju kota utama Sekte Alam Zuu dan terbang menjauh. Berdengung. Namun, saat mereka mendekat, pintu penghalang tiba-tiba terbuka. Kemudian sesosok keluar, orang tersebut adalah pemimpin Wolong Wuzong.